Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai seluruh siswa-siswi SMK YP 14 Sumobito, khususnya kelas 11 baik TKR maupun TKJ. Saya Bapak Muhammad Afif Hizbullah selaku pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memberikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kegiatan materi kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illahi ta'ala al-Fatihah. Iman kepada kitab-kitab Allah di bab 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 TKR maupun TKJ. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yaitu yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Dan yang perlu saya jelaskan, yang pertama adalah Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan. Menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Wahyu itu terdiri atas perintah, larangan, dan petunjuk. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Isi kandungan Al-Quran adalah yang pertama menjelaskan masalah akidah dan keimanan. Yang kedua adalah menjelaskan proses penciptaan alam dan manusia. Yang ketiga menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Yang keempat menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Yang kelima menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah penyempurnaan kitab Allah sebelumnya. Yang kedua sumber utama ajaran Islam. Yang ketiga petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang kelima petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang saya jelaskan yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Isi kandungan kitab Taurat adalah perintah untuk mempercayai Allah, larangan untuk membunuh dan berdusta, kepada perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah. Yang selanjutnya adalah Injil. Secara bahasa Injil artinya adalah pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil merupakan pegangan dan pedoman bagi kaum Nasrani. Istilah lain dari kitab Injil disebut dengan Perjanjian Baru. Pada tahun 60 Masehi, Injil ditulis dengan bahasa dan tulisan Suryani. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, bisa kita lanjut di kemudian hari. Walafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta didik yang ingin bertanya, langsung japri kepada Bapak Muhammad Afif Hizbullah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar.